Coba deh kalian perhatiin, kalau misalkan kita dengar kata kopi keliling atau Starling, apa sih yang ada di pikiran kita? Pasti abang-abang bawa termos, naik gerobak, kemudian bikin kopi saset di pinggir jalan, terus bayarnya pakai tunai. Tapi gimana jadinya kalau konsep sederhana ini kita upgrade pakai teknologi business intelligence? Mind blowing kan? Halo semuanya, kenalin aku Sonia Wahyu Furkendari dari Prodi PJJ Manajemen kelas MJ 819. Di video kali ini, untuk memenuhi Project Based Learning UTS Business Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Ucu Darussalam, aku mau ngajak kalian untuk bedah tuntas inovasi bisnis kopi keliling ready to drink yang berbasis Central Brewery. Nah, kita nanti akan bakalan bahas gimana sih bisnis jalanan ini bisa bertransformasi jadi smart business yang data driven. Let's dive in. Oke, masuk ke poin pertama. Gimana sih model bisnisnya berjalan? Jadi, bisnis kopi ini berkonsep ready to drink alias RTD. Artinya, produk udah siap dikonsumsi, dikemas rapi, di dalam botol atau cup tertutup. Nah, nanti penjual di gerobak nggak perlu lagi repot bawa alat seduh atau ngeracik di jalan. Penjual itu cukup bawa cooler box, stok kopi dingin, dan alat pembayaran. Varian menunya juga banyak banget, semua yang ada di kopi-kopi di toko kopi bahkan ada di kopi gerobak ini. Misalkan kopi susu gula aren, matcha latte, sampai americano pun ada. Nah, customer datang, pilih varian, bayar cashless atau QRIS dan e-wallet, langsung minum. Udah deh, cepet banget kan? Terus kopinya dibikin di mana nih? Pasti kalian pada nanya ini. Nah, ini kuncinya. Semua diproduksi secara terpusat di yang namanya Central Brewery. Central Brewery itu kayak pusatnya toko yang menyediakan kopi. Tapi produksinya ini nggak pakai insting, nggak juga asal tebak. Jumlah dan varian yang dibikin murni berdasarkan histori, data penjualan, dan forecasting. Nah, kenapa sih sistem ini butuh banget business intelligence? Karena kalau misalkan kita lihat sekarang ya guys, demand kopi keliling itu fluktuatif banget. Penjualan itu bisa naik turun cuma gara-gara beda jam atau lagi hujan misalkan. Apalagi kalau misalkan beda lokasi jualan, itu juga fluktuatif banget, bisa naik turun drastis. Belum lagi kalau misalkan ada banyak titik data, ada risiko stok, bahkan keputusan harian yang harus cepat ekstra berpikir untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, disinilah kenapa setiap gerobak itu kita bekalin smartphone dengan aplikasi Mobile Point of Sales atau MPOS dan GPS yang nyala secara real time. Jadi, tiap ada satu botol es kopi yang kejual pakai QRIS jam 8 pagi di area kantor misalnya, datanya detik itu juga langsung masuk ke database karena penjual langsung merekam di aplikasi MPOS tersebut. Dari data harian yang simple itu, manajemen di Central Brewery bisa langsung analisis rute. Mana sih yang paling cuan atau stok besok itu harus memproduksi kopi varian apa lagi supaya target zero food waste-nya tercapai, alias nggak ada kopi basi yang kebuang. Keren banget nggak sih logikanya? Nah, di sini merupakan diagram cara kerja sistem informasinya. Mulai dari produksi di Central Brewery, kemudian masuk di admin stok pusat, kemudian distribusi ke gerobak, sampai ke customer, kemudian laporan harian ditarik datanya, sampai terakhir keputusan bisnis. Nah, sistem informasi di sini nggak hanya terjadi saat transaksi, tapi mulai dari produksi, stok, distribusi, penjualan,
laporan, dashboard, sampai keputusan bisnis. Nah, contoh insight-nya ya. Jam 8.15 di area perkantoran. Misalkan gerobak A menjual 2 cup kopi susu gula aren via QRIS. Nah, jika pola ini berulang, stok pagi itu untuk area perkantoran itu bisa ditambah karena biasanya jam 8.15 ini rame-ramenya Gen Z atau corporate life itu sedang mencari kopi. Nah, dari CRM sederhana ini, data pembelian dapat dipakai untuk subscription, rekomendasi menu, dan pesan promo ke pelanggan yang lokasinya dekat dengan gerobak. Jadi nanti saat pelanggan membayar pakai QRIS atau e-wallet, data nomor HP dan sebagainya akan terekam. Jadi kita sebagai penjual bisa mengirim pesan langsung atau broadcast message berupa promo. Nah, nantinya jenis data yang dihasilkan pun juga beragam. Ada data produk, data produksi, distribusi, transaksi stok terakhir, data biaya, dan terakhir yang gak kalah penting adalah data feedback pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu rancangan dashboard business intelligence. Nah, semua data mentah tadi yang dikumpulkan dari jalanan, kalau cuma dilihat di tabel Google Sheets, pasti kita bakalan repot karena datanya banyak banget, guys. Makanya data itu ditarik dan divisualisasikan jadi eksekutif dashboard interaktif pakai Microsoft Power BI. Nah, di rancanganku kali ini, dashboardnya dibagi menjadi 4 panel utama. Yang pertama ada operational dashboard, kemudian geospatial heat map, financial and tax dashboard, kemudian customer analysis. Nah, keempat panel utama ini yang nantinya akan jadi otak buat ngambil keputusan untuk Central Brewery gimana nanti produksinya. Yang pertama, operational dashboard. Di sini kita pakai indikator warna kayak traffic light merah, kuning, hijau buat mantau batas kadaluarsa kopi di tiap gerobak secara live. Kalau misalkan nih ada stok kopi yang masih sisa di jam 4 sore dan stok kopi itu udah mulai expired, jadi kan dia masuk zona merah. Nah, manajer pusat ini bisa langsung tahu dan bikin strategi kilat, entah itu mengirim promo ke pelanggan yang terdekat atau misalkan bisa juga pakai flash sale atau obral harga. Nah, yang kedua nanti pakai geospatial heat map. Nah, ini bentuknya tuh kayak peta digital. Area yang transaksinya tinggi bakal nyala jadi warna merah. Dari map ini, sistem ngarahin penjual untuk pakai metode cold chain logistic untuk jemput bola. Jadi produk ready to drink kan harus tetap dingin. Kemudian cooler box juga membantu biar dingin juga. Nah, dari cold chain logistik ini tetap bisa mempertahankan kualitas rasa dan kualitas rasa dan kualitas dari kopinya ya tentunya untuk menekan keluhan pelanggan. Nah, misal nih jam 7 pagi standby di lobi kantor. Nanti jam 12 siang aplikasinya itu otomatis nyuruh mereka pindah ke kantin kampus yang lagi rame. Biasanya kalau misalkan jam 12 kan banyak mahasiswa atau mahasiswi yang lagi istirahat. Pastinya mereka juga bakal ada yang beli kopi. Nah, hal ini bikin penempatan gerobak jadi super precise, nggak cuma asal nebak. Dan yang ketiga, Financial and Tax Compliance Dashboard. Karena pembayarannya didorong pakai QRIS, arus kas dari puluhan gerobak langsung kelihatan di bar chart dan line chart. Datanya rapi, bersih, dan transparan. Hal ini penting buat mencegah dan menghindari selisih kas ataupun pajak yang harus dibayarkan. Nah, yang terakhir, Customer Analytic Dashboard.
Walaupun jualan di gerobak, Customer Relationship Management atau CRM-nya selevel coffee shop yang mahal. Kita juga punya data sentimen pelanggan dari hasil feedback QR code tadi. Misalkan di gerobak dikasih QR code untuk mengisi seperti survei gitu ya. Itu untuk data pelanggan, apakah ada keluhan atau enggak, seperti itu. Nah, kayak gini nih contohnya, kalau misalkan banyak yang ngeluh kopi kurang dingin misalkan, kita bisa langsung perbaiki penyimpanannya di cooler box. Atau kalau misalkan kopi susu gula arennya paling laku, berarti kita harus nambah stok kopi gula aren karena dia jadi menu yang paling favorit. Atau mungkin kalau misalkan stok jam 4 sore masih banyak gitu ya, sistem bisa otomatis ngeblast WhatsApp promo diskon misalkan 20% ke pelanggan di area terdekat. Nah, jadi kesimpulannya, keunggulan penerapan business intelligence ini literally ngubah bisnis kecil jadi lebih efisien dan berbasis data sesuai dengan arsitektur dashboard BI di bawah ini. Pemilik usaha nggak lagi bikin kopi sebanyak-banyaknya cuma karena feeling atau mangkal di suatu tempat yang karena udah jadi kebiasaan. Semuanya kalau misalkan pakai Power BI, ini semuanya udah dihitung. Ada datanya, kemudian semua data tersebut pasti akurat. Nah, inovasi ini juga bukti nyata kalau business intelligence bukan cuma teori rumit buat perusahaan sederhana hingga perusahaan besar. UMKM skala jalanan pun sangat realistis untuk memakai BI ini, mulai dari yang sederhana kayak Google Sheet sampai naik level ke Power BI. Dan ini sejalan banget sama riset Navisa dan kawan-kawan di tahun 2022 yang menyatakan kalau dashboard Power BI terbukti ngebantu pelaku usaha membaca data, membuat dan buat analisis keputusan. Nah, kopi keliling emang kelihatannya kayak sederhana ya kan, tapi ternyata titik datanya kaya banget buat dianalisis. Sekian presentasi dan analisis bisnis kopi keliling ready to drink dari aku. Terima kasih banyak buat Bapak Ucuk Darussalam atas bimbingan di tengah semester ini. Semoga model project ini ngasih insight baru buat teman-teman dan Bapak dosen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini kalau kalian juga tertarik bikin bisnis serupa. Sampai jumpa di project selanjutnya. Dadah!